Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun jumpa lagi dengan saya Aditya Nur Rahman, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro Kloter 3 dengan nomor pokok mahasiswa 20220002. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai latar belakang munculnya pergerakan nasional awal abad 20 dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional yang diampu oleh Bapak Kuswono MPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai latar belakang dan lain hal yang menyangkut pergerakan nasional pada awal abad 20, kita harus mengetahui dulu apa itu pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah masa di mana bangkitnya semangat serta rasa nasionalisme yang ada di rakyat Indonesia pada waktu itu untuk meraih kemerdekaan. Artinya kita ketahui bersama bahwa 100 tahun sebelumnya Indonesia di bawah cengkraman penjajah. Ini artinya bahwa dengan semangat nasionalisme, semangat persatuan, rakyat Indonesia menginginkan agar Indonesia merdeka dan terlepas dari penjajahan. Maka masa inilah yang disebut dengan masa pergerakan nasional. Artinya di situ terjadi berbagai kontak perlawanan antara rakyat Indonesia dengan penjajah lainnya, dan juga nanti akan hadir beberapa organisasi yang mendorong lahirnya pergerakan nasional. Seperti apa pembahasan mengenai latar belakang pergerakan nasional? Maka ikutilah video saya yang berikut ini. Setelah kita mengetahui apa itu pergerakan nasional, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor pendorong dari lahirnya pergerakan nasional ini. Dalam faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional ini ada dua, yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam Indonesia dan faktor eksternal yang berasal dari luar Indonesia. Artinya ada pengaruh dari luar yang mendorong lahirnya pergerakan nasional ini. Yang pertama adalah faktor internal, faktor atau berasal yang dari dalam Indonesia. Satu, yaitu adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat adanya penjajahan. Artinya bahwa di sini kita bisa ketahui bahwasanya faktor internal pertama adalah rakyat Indonesia sudah lama di bawah cengkraman penjajah. Artinya ingin segera melepaskan diri dari penjajah dan ingin menjadi negara yang merdeka. Yang kedua, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti pada zaman kerajaan Sriwijaya dan zaman kerajaan Majapahit. Artinya kejayaan yang dulu dirasakan oleh zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu ingin dikembalikan lagi pada era saat ini atau pada dulu era masa penjajahan. Artinya ingin kembali lagi seperti masa kejayaan seperti yang dulu. Faktor yang ketiga adalah dari faktor internal ini, yaitu lahirnya kaum intelektual terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Artinya pada saat itu, pada era itu lahir beberapa kaum intelektual yang telah mengenyam bangku pendidikan sehingga menjadi pemimpin atau yang mampu menjadi pemimpin pergerakan nasional pada saat itu. Artinya kaum intelektual ini juga menjadi pengaruh penting, memiliki andil yang cukup besar dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Faktor yang keempat dan terakhir dari faktor internal ini adalah adanya diskriminasi rasial. Artinya di situ ada rasisme yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dengan hal tersebut, dengan yang ingin mencapai kemerdekaannya dan menghapuskan rasial ini, maka semangat atau lahirnya pergerakan nasional ini muncul sehingga tidak ada lagi yang adanya diskriminasi rasial. Selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar Indonesia, yaitu satu, timbulnya paham-paham baru yang masuk di Indonesia seperti paham nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Nah, paham-paham ini menjadi salah satu faktor penting bagi lahirnya pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu munculnya gerakan Turki Muda atau All Indonesian National Congress 1885, Revolusi Cina dan Gandhisme serta Liga Filipina. Yang terakhir atau yang ketiga dari faktor eksternal adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Jadi kemenangan Jepang atas Rusia ini memberikan dampak yang positif bagi bangsa Asia untuk terus membangkitkan rasa semangat nasionalisme serta untuk terus melawan bangsa-bangsa barat yang menjajah, khususnya yang ada di bangsa Asia termasuk di Indonesia. Lantas bagaimana
peran politik etis dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia awal abad 20. Apakah ada korelasi atau antara hubungan dari keduanya? Oke, tentu saja ada. Artinya bahwa hubungan antara politik etis dengan pergerakan nasional Indonesia awal abad 20 ini ada hubungannya. Tentu saja ada antara hubungan politik etis dengan sejarah pergerakan nasional di awal abad 20. Karena adanya perjuangan pergerakan nasional ini juga tidak lepas dari peran politik etis, yang dimana dalam trilogi Van Deventer itu dikenal dengan adanya trilogi yang diterapkan dalam politik etis. Itu ada 3 konsep dalam trilogi Van Deventer. Yang pertama ada pendidikan, terus yang kedua ada perpindahan penduduk atau migrasi, dan yang ketiga ada irigasi. Nah, dari bidang pendidikan inilah lahir berbagai kaum intelektual muda yang pada waktu itu mampu membakar semangat untuk menyuarakan atau secara tidak langsung menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari hal tersebut berarti bahwa peran politik etis dalam pergerakan nasional itu ada dan memiliki andil atau peran yang cukup penting sehingga lahirnya sebuah sejarah pergerakan nasional di awal abad 20 di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, artinya bahwa konotasi politik etis itu tidak selamanya negatif. Dari sejarah pergerakan nasional inilah kita ketahui bahwa bersama peran politik etis juga memberikan dampak yang signifikan bagi sejarah pergerakan nasional. Di mana dari salah satu poin trilogi Van Deventer itu bidang pendidikan, maka lahirnya para intelektual yang mampu menjadi pelopor pergerakan nasional sehingga mampu mewujudkan tujuan cita-cita Indonesia, yaitu Indonesia merdeka pada saat itu. Dengan lahirnya para kaum intelektual ini juga memberikan dorongan mereka untuk bergabung atau membuat sebuah organisasi pergerakan nasional Indonesia sebagai wadah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Seperti halnya Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Indonesia, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi yang lainnya. Hal ini ditujukan sebagai alat atau ajakan bagi rakyat Indonesia sebagai propaganda agar mau terus berjuang menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sejarah pergerakan nasional Indonesia itu juga mengalami beberapa kegagalan. Artinya ada beberapa hambatan yang terjadi pada masa pergerakan nasional pada waktu itu. Salah satunya yaitu dengan minimnya atau kita kalah dalam segi dari senjata, itu yang menyebabkan banyak pejuang bangsa Indonesia pada waktu itu gugur. Itu menjadi sebuah masalah ataupun kegagalan yang tidak bisa dihindari. Selain itu ada juga beberapa pendapat atau selisih pendapat yang juga menyebabkan perpecahan sana sini atau antar golongan. Artinya di situ belum adanya satu suara kesepakatan terkait dengan perjuangan pada masa itu. Itulah yang satu menjadi faktor atau kegagalan dalam masa sejarah pergerakan. Akan tetapi terlepas dari baik buruknya ataupun berhasil tidaknya sejarah pergerakan nasional, kita patut berterima kasih karena lewat pergerakan nasional inilah itu menjadi sebuah fondasi besar, jadi sebuah pijakan yang besar untuk terus melangkah pada waktu itu untuk menyuarakan atau meraih kemerdekaan Indonesia yang pada waktu itu benar-benar dicapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karenanya, sejarah pergerakan nasional ini memiliki peranan penting, itu sebagai fondasi, sebagai sebuah pijakan untuk bagaimana memberikan masa depan yang cerah bagi bangsa Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi sejarah awal pergerakan nasional pada awal abad 20. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.